Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Lagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60, 70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah
yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Ya, seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat GKI Serpong mengucapkan selamat beribadah dalam rangka HUT ke-33 Sinode GKI pada hari ini bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut.
Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya, Pendeta Yosias Nugroho Wijaya, Pendeta Marvan F. Niki Julu, Pendeta Yonatan Wijayanto, Pendeta Mandalaika Dandel, dan Saudara Febrian Eka Sandi Nugroho, Sarjana Teologi. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Ewarta GKI Serpong. Panggilan beribadah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi yang lain, keterbatasan juga dapat membuat kita menjadi pasif dan apatis. Pertanyaan bagi kita, apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di dalam Tuhan. Seraya bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan pada Tuhanku?
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara daring. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian Tuhan, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita pengampunan diberikan bagi setiap orang yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, 19, dan 21 ditulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Berita bahwa
Silakan duduk. Saudara, mari kita bersama memasuki pelayan firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, di hari ulang tahun GKI yang ke-33, sebagai persekutuan umat milik kepunyaan-Mu, kami ingin belajar bagaimana kami mestinya dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang bersyukur atas usia yang ke-33 ini. Sekaligus kami mengingat apa yang mesti kami lakukan sebagai persekutuan umat milik kepunyaan. Kami serahkan saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6, Yohanes 6 ayatnya yang ke-56 sampai dengan 69. Yohanes 6 ayatnya yang ke-56 sampai 69 yang demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Sungguh demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita merayakan karya Tuhan bagi Gereja Kristen Indonesia dalam ulang tahun yang ke-33 tahun. Tema yang bersama-sama kita akan renungkan adalah berderap dalam persekutuan, kasih, dan karya. Pandemi COVID-19, 1,5 tahun sudah kita mengalaminya bersama-sama. Bagaimana dengan kehidupan gereja pada umumnya? Bagaimana dengan kehidupan
Gereja Kristen Indonesia yang berulang tahun ke-33 tahun. Bagaimana dengan kehidupan Gereja Kristen Indonesia Serpong dalam menyikapi pandemi COVID-19 pada saat ini? Banyak hal yang terkadang kita melihat menjadi melambat, bahkan berhenti. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah karya kita, apakah kasih kita, apakah persekutuan kita menjadi melambat dan bahkan berhenti? Kita renungkan bersama-sama, saudaraku. Apakah kita larut bersama-sama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Atau justru kita bangkit untuk berderap dalam persekutuan, dalam kasih, dalam karya kita bersama-sama? Atau justru kita larut dalam melambat dan berhenti? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat menjawab apa yang tadi menjadi pertanyaan Pendeta Marvan bagi kita sekalian, maka pertama-tama marilah kita memahami terlebih dahulu apa itu gereja pada hakikatnya. Bukankah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang dibentuk oleh Kristus sendiri, dengan tujuan untuk meneruskan karya Kristus dalam kehidupan ini. Artinya gereja sebagai sebuah lembaga bukanlah dibentuk oleh manusia, melainkan gereja adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah dengan tujuan untuk mewartakan karya kasih Allah di tengah kehidupan ini, sehingga karya kasih Allah dan berita keselamatan selalu ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Jikalau kita memahami akan hal itu, maka sejatinya di tengah situasi hidup kita yang sedang tidak mudah ini, justru gereja dipanggil untuk tetap mewartakan kasih Tuhan, untuk tetap melakukan karyanya yang berdampak bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Gereja tidak boleh berhenti atau bahkan melambat dalam melakukan karya-karya kasih. Memang hidup sedang tidak mudah, tetapi bukankah ini justru menjadi tantangan bagi kita? Bagaimana di tengah ketidakmudahan yang kita alami, kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Ada banyak orang yang ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang baik, menjadi sulit untuk dapat melakukannya oleh karena situasi hidupnya sedang tidak mudah. Demikian pula dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh manusia. Ketika situasi hidup sedang tidak mudah, terkadang lembaga-lembaga itu berhenti untuk melakukan karya kasih. Namun gereja tidak boleh berhenti. Gereja harus tetap melakukan karyanya di tengah kehidupan ini. Sebab itulah betapa pentingnya untuk kita menyadari apa yang menjadi tujuan Allah ini dalam kehidupan kita sebagai gereja. Saudaraku, bersedia kita menjadi gereja yang tetap mewujudkan karya kasih Allah dalam kehidupan kita? Siapkah kita menjadi saksi karya kasih Tuhan dalam hidup kita kini dan di sini dalam kehidupan ini? Supaya orang melihat karya Kristus dalam kehidupan setiap kita dan persekutuan kita hari ini dan di sini. Kristus yang nyata dalam kehidupan setiap kita, dalam pergumulan-pergumulan kini dan di sini. Kristus sebagai pribadi dan persekutuan yang tidak tinggal diam, melihat kesusahan sekalipun dirinya juga mengalami kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Kristus yang mengulurkan tangannya di masa pandemi ini. Kristus yang menguatkan setiap orang yang terdampak oleh pandemi ini. Kristus yang mau memeluk
setiap orang yang berduka cita. Kristus yang mendorong, menguatkan, memberikan semangat orang-orang yang kehilangan harapan dalam kehidupan ini. Saudara sekalian Tuhan, kita seringkali bertanya, kapan ini selesai? Belum ada yang tahu, tidak ada yang tahu kapan ini semua akan selesai. Banyak orang ketika diperhadapkan dengan tugas pengutusan yang tidak mudah ini, kemudian mundur teratur, memilih untuk bersembunyi, menyembunyikan dirinya. Sama seperti orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus di Kapernaum. Mereka berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara sekalian Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita, akankah kita juga mundur mendengarkan semuanya ini? Saudara-saudara, panggilan kita sebagai Kristen adalah tetap menjaga integritas. Dimanapun kita berada, kita tetap harus memperlihatkan karakter Kristus. Supaya apa? Supaya kehidupan kita dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang membutuhkan penyelamatannya. Kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, diajak untuk juga mengajak orang lain, supaya mereka merasakan damai sejahtera Kristus. Dan untuk itulah maka kita harus memiliki keteguhan hati. Kita harus menunjukkan identitas Kristus melalui hidup yang kita jalani di tengah-tengah berbagai pergumulan. Oleh karena itu, kendati sekarang kita dihadapkan pada pandemi, bukan berarti itu menjadi alasan atau dalih bagi kita untuk tidak memperlihatkan keteguhan diri. Sebagai pengikut Kristus, memang konsekuensinya tidak mudah. Akan tetapi kita dipanggil untuk bisa tetap menunjukkan integritas kita. Dan di tengah-tengah perayaan ulang tahun GKI, marilah kita juga tetap memperlihatkan sikap iman kita sebagai gereja. Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang ada, banyak orang mengatakan, kamu sih sok suci, sok saleh, sok pintar, sok hebat, merasa kuat. Ketika kita berhadapan dengan COVID misalnya, kita tetap berusaha menunjukkan semangat memelihara kehidupan, sebagaimana yang dipercayakan Tuhan kepada gerejanya, kepada kita semua pribadi-pribadi yang mengikut Tuhan. Sebab jikalau Kristus ada di sini, maka Dia juga akan menunjukkan semangat menjaga kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ulang tahun Gereja Kristen Indonesia saat ini, hendaklah kita representasikan dengan semangat menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia, melalui umatnya yang bersatu di dalam keragaman, sehingga setiap persoalan yang kita hadapi bersama-sama, termasuk di dalamnya COVID-19 di masa pandemi ini, hendaklah membuat kita tetap bertahan teguh, melangkah dan berderap bersama-sama. Sekalipun kita mungkin berbeda satu sama lain, sekalipun entah itu sinode wilayah Jawa Barat, sinode wilayah Jawa Tengah, atau sinode wilayah Jawa Timur yang terhisap di dalam kesatuan tubuh GKI, kita tetap diajak untuk memperlihatkan semangat kita satu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara-saudara kita mewujudkannya dalam perjuangan menghadapi berbagai tantangan hidup di masa sekarang? Oleh karena itu, wujudkan itu dalam kehidupan yang berpengharapan pada Tuhan, Sang Roti hidup. Dalam kehidupan persekutuan, mari menjadi persekutuan yang selalu menghidupi pengharapan dalam hidup kita. Jadikan persekutuan di mana kita berada mewujudkan pengharapan bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Bagaimana kita menjadi GKI, baik dalam jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Bahwa selalu ada pengharapan di dalam nama Tuhan.
Yang kedua adalah membawa kasih dalam hidup kita. Bagaimana pengharapan bisa kita dapatkan? Ya mari kita masing-masing hidup dalam persekutuan, yaitu menanamkan diri kita untuk selalu memiliki kasih, baik dalam hidup kita, lalu mewujudkan kasih yang membawa pengharapan bagi sesama. Dan yang terakhir adalah karya persekutuan bagi sesama. Sebagai persekutuan, mari kita terus ingat, dengan kasih kita, apa sih yang harus kita bawa dalam kehidupan kita di mana Tuhan mengutus kita? Karya apakah yang akan kita lakukan untuk membawa pengharapan di dalam hidup kita? Hari ini Gereja Kristen Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Sebuah umur yang tidak lagi muda sebenarnya. Tetapi dalam ulang tahun kali ini, kita perlu menanyakan kepada diri kita, apakah yang sudah kita bawa sebagai gereja di tengah situasi sekarang ini? Apa yang sudah kita bawa kepada dunia yang butuh penyelamatan Kristus ini? Sudahkah kita sebagai bagian dari jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI sudah melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara kita, agar mereka merasakan cinta dan kasih Tuhan? Pertanyaan ini tentu juga ditujukan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Yang namanya perayaan ulang tahun biasanya menjadi tonggak sejarah untuk mengingatkan kita sudah sejauh mana kita melangkah, sampai di titik mana kita berada. Dan ketika momen ulang tahun, sebaiknya kita merefleksikan perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Demikian juga yang kita lakukan sebagai bagian dari Gereja Kristen Indonesia saat ini. Berapapun angkanya, sepanjang apapun tahun yang sudah dijalani, pertanyaan inilah yang paling esensial untuk kita renungkan. Apa makna kehadiran kita? Sebagai gereja, apakah persekutuan kita membawa arti? Apakah arti kehadiran GKI bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang hidup berdampingan dengan gereja? Apa yang sudah kita lakukan? Jangan menunjuk pada majelis jemaat, jangan menunjuk pada majelis klasis, majelis sinode wilayah, atau majelis sinode. Tetapi tanyakan kepada setiap kita pribadi demi pribadi sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Indonesia. Menjadi berarti merupakan hal yang patut dan harus selalu kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mensyukuri karya dan anugerah kasih Tuhan. Memberi arti adalah tugas kita sebagai orang Kristen di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus ini. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33 tahun. Kiranya kita semua semakin bersehati. Mari kita berderap bersama dalam persekutuan, kasih, dan karya di tengah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Umat kekasih Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita secara berlitani. Saya akan mengucapkan beberapa pokok doa, dan setiap pokok doa akan saya akhiri dengan kalimat, Tuhan dalam kemurahan-Mu. Sesudah kalimat itu saya ucapkan, silahkan saudara nanti menyambutnya dengan kalimat, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pergumulan hidup. Lawatlah mereka masing-masing, sehingga yang sakit menjadi sembuh dan yang dalam pergumulan mendapat kekuatan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi GKI dan setiap gereja Tuhan di berbagai tempat. Kiranya di masa pandemi ini, gereja-gereja-Mu tetap dimampukan untuk hadir mewartakan karya kasih-Mu di tengah masyarakat di sekitarnya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memampukan bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Kiranya Engkau menuntun para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan yang tepat di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi masyarakat dunia yang saat ini sedang berjuang melawan penyebaran virus corona di wilayah masing-masing. Mampukanlah kami untuk tetap menjaga keselamatan diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kiranya situasi ini segera berlalu dan kami dapat kembali melanjutkan kehidupan dalam situasi yang jauh lebih baik. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Pada akhirnya kami hendak bersama-sama menutup doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang pertama berseru, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, dalam kesempatan hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan ini Tuhan lewat transfer Tuhan. Kau berkati Tuhan, tangan-tangannya akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Umat Tuhan yang terkasih, mari dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan dengan berkomitmen kita melangkah bersama sebagai persekutuan dalam kasih, dalam karya kita bersama-sama. Dan dengan itu, mari kita kidungkan pujian NKB 230, berderaplah satu.
satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.